Ngapain nih duduk-duduk ya? Liburan aja di taman. Pelan-pelan ya Pak Sopir. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Ini dari bus Majito udah gratis ya, tapi syaratnya harus bersemangat katanya. Sekali lagi ya, selamat siang. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dela dan hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan kerja saya. Di depan sana ada bapak driver kita, yaitu namanya adalah Pak Bika. Kami selama 30 hingga 40 menit ke depan yang akan menemani Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian untuk mengitari Kota Malang bersama Bis Majito. Nah, ini sebelumnya ada yang sudah pernah naik Bis Majito? Belum, pertama kali ya? Ini ada yang dari luar Kota Malang, boleh angkat tangan? Oh, banyak ya. Dari mana? Lombok, Surabaya, dari mana lagi? Surabaya, dari mana? Kalimantan, dari mana? Jakarta, bapaknya? Lawang. Oh, Terawang. Oke, selamat datang di Kota Malang ya Bapak Ibu ya. Walaupun cuacanya lagi mendung, tapi harus tetap semangat ya, jangan sampai ketiduran di Bis Majito ini. Iya. Jadi sebelah kanan, di sebelah kiri, maaf, di sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah destinasi pertama kita ya, yaitu namanya adalah Mall Ramayana. Jadi Mall Ramayana ini dulunya adalah penjara wanita. Kemudian sekarang penjara wanita sudah berpindah ke daerah Sukun, sehingga sekarang digunakan untuk Mall Ramayana, dan di lantai 3-nya digunakan untuk pelayanan publik seperti mengurus KTP, terus bayar pajak, BPJS, pertanahan, dan masih banyak yang lainnya. Jadi Mall Ramayana saat ini disebut dengan Mall Pelayanan Publik yang pada tahun 2022 diresmikan menjadi Mall Pelayanan Publik. Alun-alun Kota Malang, ada yang sudah pernah ke alun-alun Kota Malang? Sudah. Yang dari luar Kota Malang nih ya, yang belum pernah ke alun-alun, boleh banget nanti waktu habis turun dari Bis Majito langsung mampir ke alun-alun karena deket banget ya dengan Tawira atau tempat keberangkatan kita tadi. Nah, ini adalah alun-alun Kota Malang, biasanya menjadi pusat dari turis, walaupun dari domestik maupun dari mancanegara. Bisa dilihat banyak sekali nih ya spot bermain untuk adik-adiknya, ada playground di sana. Kemudian di tengah-tengah juga ada air mancurnya, suatu waktu kadang dinyalakan. Kemudian juga bisa digunakan untuk olahraga ya, seperti jogging ataupun main skateboard ataupun pakai sepatu roda. Dan juga biasanya di taman-taman yang hijau-hijau kita bisa lihat di Bapak Ibu banyak sekali keluarga yang berpiknik nih ya di alun-alun Kota Malang. Karena alun-alun Kota Malang sendiri itu merupakan sentranya dari Kota Malang. Semua wisatawan tuh biasanya tujuannya yang utama itu adalah ke alun-alun Kota Malang. Cocok banget nih untuk foto-foto. Nah, ini yang dari Kota Malang, saya mau tanya sekarang kita lagi ngelewatin jalan apa, ada yang tahu nggak?
Nggak tahu. Jadi kita lagi ngelewatin jalan namanya Jalan Kauman. Jalan Kauman. Nah, Kauman itu ada kepanjangannya ya Bapak Ibu. Jadi Kauman itu merupakan kependekan. Jadi kepanjangannya adalah kaum beriman. Kenapa kok disebut dengan kaum beriman? Tadi kita di sana sudah melewati Masjid Besar Jame, kemudian ada gereja Kristen, ada gereja Katolik. Yang karena jalan ini dikelilingi dengan rumah-rumah ibadah, maka dari itu jalan ini disebut dengan Jalan Kauman atau kaum beriman. Yang tentunya warganya sangat bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Dan di tengah-tengah dari Jalan Kauman, tepatnya di sebelah kiri sana tadi ada kuliner yang sangat legendaris dan terkenal di Malang, yaitu adalah lumpur legenda Arab. Jadi Bapak Ibu yang mau ke Malang nih ya, yang dari luar kota Malang nih khususnya, kemudian mau kulineran, cari yang manis-manis di Malang, cocok banget kalau makan lumpur legenda Arab. Karena juga harganya masih lebih merakyat ya Bapak Ibu, masih cocok di kantong mahasiswa juga bakal. Biasanya lumpur legenda Arab juga menjadi tujuan utama kuliner dari warga-warga wisatawan domestik. Dan sekarang kita berbelok ke sebelah kiri. Sebelum itu di sebelah kanan kita bisa lihat di pojokan ini ada Mall Sarinah. Sarinah itu diambil dari nama asisten rumah tangga dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dia itu namanya adalah Ibu Sarinah. Nah, Ibu Sarinah sendiri itu dulu sangat tulus dan ikhlas melayani Bapak Insinyur Soekarno, sehingga sekarang namanya diajarkan menjadi nama salah satu mall yang ada di Indonesia, tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dan di sebelah kanan ini Bapak Ibu ya, ini ada patung setengah badan. Ini beliau adalah patung dari Bapak Khairil Anwar. Beliau adalah pencipta puisi aku. Dan di depannya juga ada monumen kepala kereta api. Nah, kepala kereta api itu bentuknya kepala kereta api pada saat Indonesia masih zaman dahulu itu bentuknya seperti itu Bapak Ibu. Kalau sekarang kan sudah lebih modern ya, tidak ada moncongnya dan biasanya berwarna putih. Nah, kalau yang saat kita lewati ini namanya adalah Jalan Basuki Rahmat, atau biasanya orang Malang nyebutnya dengan Kayu Tangan Heritage. Ada yang sudah pernah ke Kayu Tangan? Belum. Boleh banget nanti kalau mau mampir ya, apalagi sekarang itu nanti malam minggu nih ya, malam minggu kemarin dan juga minggu malam. Di sini tuh rame banget, nggak cuma tiap Sabtu Minggu atau malam minggu aja, tapi di setiap malam di sini sangat ramai karena banyak sekali live music, ada street food, ada juga kafe-kafe terbaru di kanan kiri yang bernuansa vintage atau jadul. Karena biasanya malam tempo dulu itu diadakan di sepanjang jalan Kayu Tangan ini. Nah, Kayu Tangan ini disebut dengan Malioboro-nya Kota Malang karena suasana dan kalau misalnya Bapak Ibu jalan di sini suasananya seperti di Malioboro, Yogyakarta ya. Ada orang Malang biasanya nyebutnya dengan Malangboro. Nah, di Kayu Tangan ini diapit oleh dua sungai, yaitu adalah Sungai Brantas dan Sungai Sukun. Jadi kawasan Kayu Tangan ini disebut dengan kawasan yang subur karena diapit oleh dua sumber mata air. Nah, kalau yang di tengah ini ya Bapak Ibu, kita melewati Simpang 4. Simpang 4 ini disebut dengan Simpang 4 Raja Bali. Kenapa kok disebut dengan Raja Bali? Karena di sebelah kanan kita bisa lihat ada yang namanya Cafe Lafayette. Nah, kemudian di sebelah kiri kita bisa lihat ada bangunan kosong. Nah, Cafe Lafayette dan juga bangunan kosong ini dulunya adalah bangunan kembar yang merupakan perusahaan penukaran uang asing yang didirikan oleh bapak bernama Rajab dan Ali. Maka dari itu sekarang simpang tersebut dinamakan dengan Simpang 4 Raja Bali. Nah, saat ini perusahaan penukaran uang asing sudah berpindah ke sebelah kanan ini, PT Raja Bali atau Money Changer. Nah, ini masih pada bersemangat nggak naik bis Majito? Semangat dong ya, jangan sampai ketiduran ya Bapak Ibu ya. Daftarnya susah banget, ternyata nanti di bis ketiduran. Jangan sampai dong ya. Nama-nama jalannya tuh diambil dari nama-nama gunung yang ada di Indonesia. Contohnya ada Gunung Bromo, Gunung Semeru, Ijen, Kawi, Arjuna, Galunggung, dan masih banyak yang lainnya. Yang monumen ini yaitu namanya adalah Monumen TGB, yaitu Tentara Jadi Pelajar yang digunakan untuk mengenang jasa para pahlawan yang sebagian besar dulunya adalah pelajar. Karena di sini banyak sekali ya list nama pahlawan yang gugur itu usianya sekitar pelajar 13 tahun hingga 18 tahun.
Nah, kemudian bangunan di sebelah kiri kita yaitu yang berwarna merah dan juga biru itu namanya adalah Stadion Gajayana. Itu merupakan stadion tertua ya Bapak Ibu yang biasanya digunakan untuk bertanding dan berlatihnya dari tim klub sepak bola di Indonesia. Seperti contohnya Arema, Persema, Persija, Persebaya dan masih banyak yang lainnya. Nah, selain digunakan untuk berlatih maupun bertandingnya dari tim klub sepak bola, biasanya juga digunakan untuk event-event yang lainnya nih ya, seperti Porseni, kemudian festival olahraga daerah kemarin yang pertama, kemudian juga senam bersama, bahkan event-event seperti konser pun diadakan di Stadion Gajayana. Jadi Stadion Gajayana ini sangat fleksibel ya Bapak Ibu, bisa digunakan untuk acara apa saja yang memuat hingga 30.000 orang di dalamnya. Dan di belakang dari Stadion Gajayana juga banyak sekali kumpulan lapangan-lapangan yang itu juga merupakan fasilitas umum. Ya, itu contohnya ada lapangan basket, ada lapangan tenis, kemudian ada lapangan mini soccer, ada juga lapangan voli, dan juga tentunya ada kolam renang atau swimming pool. Dan kolam renang di belakang Stadion Gajayana itu tertutup ya Bapak Ibu, atau indoor. Jadi kalau mau orang yang sudah renang di sana kita nggak perlu takut kepanasan ataupun kehujanan. Bayarnya cuma murah banget, cuma 10.000, murah meriah ya Bapak Ibu, karena kolamnya banyak sekali, ada kolam untuk adik-adik dan juga untuk dewasa. Nah, sekarang kita tiba di simpang 3 PLN ya Bapak Ibu ya. Sama seperti namanya, di sebelah kiri kita bisa melihat ada kantor dari PLN. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada terowongan yang sampai ke bawah dari basement ini. Nah, basementnya hingga terowongannya itu dulunya adalah tempat persembunyian pada saat penjajahan Jepang. Adalah warung sate gebuk, yaitu sate pelopor sate daging sapi pertama di Kota Malang yang dibangun pada tahun 1920. Pada saat Indonesia merdeka pun warung satenya sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau kulineran di Malang, boleh banget kalau warung sate gebuk. Dan juga saya ingin menyampaikan sedikit jadwal operasional dari acara pendaftaran dari Wisma Cito. Jadi kami beroperasi dari hari Senin hingga hari Kamis pukul 9 pagi hingga pukul 14.20. Untuk hari Senin hingga hari Kamis kami beroperasi di belakang dari Stadion Gajayana atau belakang parkiran MOG. Untuk hari Jumat kami libur, dan untuk hari Sabtu dan Minggu kami tetap beroperasi tapi mulai pukul 10 pagi hingga pukul 16.50 sore. Untuk hari Sabtu dan Minggu kami beroperasi di Tawira, Tarekat atau belakang Balai Kota atau tempat keberangkatan Bapak Ibu hari ini. Dan untuk pendaftarannya bisa melalui aplikasi online yang bisa di-download di Play Store, namanya adalah Macito. Tapi saat ini aplikasi Macito sedang dalam perbaikan. Jadi kami menyediakan alternatif lainnya, yaitu berupa pendaftaran secara on the spot. Jadi bisa langsung datang ke tempat keberangkatan di Macito, kemudian nanti bisa langsung naik. Besar dari TNI itu adalah Kodim 0833, dan di sebelah kiri atau di seberangnya itu ada koramilnya juga. Nah, kemudian di sebelah dari koramil kita bisa lihat ada deretan rumah dinas dari pejabat-pejabat Bapak TNI AD yang ada di Kota Malang. Nah, kemudian di depan atau di seberang dari rumah pejabat Bapak TNI kita bisa lihat ya, di sebelah kanan kita ada dua hotel yang sangat terkenal ya, Hotel Montana dan juga Hotel Tugu. Nah, Hotel Tugu sendiri itu biasanya menjadi tujuan utama dari wisatawan mancanegara karena lokasinya yang berhadapan langsung dengan Tugu Kota Malang. Nah, ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, di sebelah kanan ada yang tahu ini namanya apa? Betul, ini Tugu Kota Malang atau Tugu Kemerdekaan Indonesia yang terletak di Kota Malang. Ini dulunya cuma taman bundar saja Bapak Ibu, tidak ada monumennya dan juga tidak ada pagar yang mengelilinginya. Kemudian pada tahun 1946, tepat 1 tahun setelah kemerdekaan, dibangunlah monumen tersebut yang berbentuk seperti bambu runcing. Kemudian saat ini Tugu Kota Malang sedang dalam renovasi ya Bapak Ibu, yang akan direnovasi seperti yang ada di gambar ini. Nah, tapi gambarnya ini lagi ketutupan dengan rangkaian bunga ya Bapak Ibu ya. Nah, akan seperti itu. Nah, sekarang kita berbelok ke sebelah kiri memasuki jalan yang namanya Jalan Kertanegara. Nah, Jalan Kertanegara ini membentang sepanjang 200 meter. Jalan Kertanegara ini merupakan penghubung dua tempat penting, yaitu adalah Balai Kota Tugu dan juga Stasiun Kota Baru.
Kemudian di tengah-tengah dari Jalan Kertanegara, tepatnya di sebelah kanan kita bisa lihat ini ada Taman Median. Dan di ujung dari Taman Median, sebelah kanan ini juga ada yang namanya Patung Juang 45. Nah, Patung Juang 45 ini menggambarkan seperti ada Buto dan juga manusia-manusia kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, Buto itu menggambarkan penjajah kita, kemudian manusia-manusia kecil itu menggambarkan pahlawan kita. Jadi filosofinya adalah pahlawan-pahlawan kita yang bergotong royong berusaha untuk menghancurkan atau menjatuhkan para penjajah. Kemudian di sebelah kiri kita bisa lihat ini ada bangunan yang bernuansa ini namanya adalah kantor bekerjanya Bapak Wali Kota Malang kita. Ada yang tahu siapa nama Bapak Wali Kota Malang? Nggak tahu ya, ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Setiaji yang saat ini sedang menjabat. Nah, atau bangunan ini kita biasanya sebut dengan Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang ini dibangun dulu berdasarkan sayembara melalui dua konsep, yaitu sebagai bentengnya Kota Malang dan sebagai AC atau pendingin alami. Bisa lihat banyak sekali jendela maupun pintu-pintu yang terbuka itu adalah tempat keluar masuknya dari angin. Nah, kalau di sebelah kanan ini merupakan destinasi terakhir kita ya Bapak Ibu, namanya adalah Wisma Tumapel yang terletak di Jalan Tumapel. Nah, ini dulunya adalah hotel yang sangat terkenal, yang mewah, yang hanya bisa ditempati oleh pejabat kolonial Belanda saja. Tapi sekarang sudah dialihfungsikan menjadi tempat bersejarah yang sudah diambil alih oleh Universitas Negeri Malang, sehingga sekarang namanya berganti menjadi Gria Tumapel. Saya sudah menemani perjalanan Bapak Ibu ini selama 3 jam perjalanan ya. Nah, dan ya saya cuma melayani selama 30 menit perjalanan. Jadi kami segenap kru yang bertugas, terlebih saya Dela dan juga Pak Yuka, ingin mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan maupun segala ketidaknyamanan yang terjadi selama di atas Wisma Cito. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian untuk jangan bosan-bosan ya naik Wisma Cito, karena Wisma Cito ini sifatnya gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Dan sekian dari kami, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf, semoga bencana selanjutnya berjalan lancar. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Oke guys. Di bawahnya kali guys. Iya. Wah, ngantri Bas. Oh, Barong Bali. Banyuwangi dong. Komiren. Oh, warung Banyuwangi. Warung Banyuwangi? Iya, ngantri. Oh, mau ya makan aja ngantri. Daerah Jawa Timur namanya Kupang. Nanti kita lihat ya guys. Iya, khas Sidoarjo Bu. Ya, ini asli Sidoarjo. Iya. Asli ini. Emang Sidoarjo dekat laut ya? Ya ada. Ada Mbak, laut Mbak. Apakah pengen tahu kalau bulan puasa itu rame-rame? Rame sana. Oh iya. Apa mau minta nyebrung juga? Tempat Kupangnya itu mana namanya? Sidoarjo pesisir. Pesisir ya? Ya. Selatan, baru itu ke selatan. Ya. Oh selatan, Sidoarjo Selatan ya? Ya. Ya. Yang makan juga orang Sidoarjo ini. Oh iya. Ini namanya Kupang. Mau tahu Kupang ya kayak gini tuh. Tuh. Khas Sidoarjo. Kupang tuh khas Sidoarjo. Ayo kita coba ya. Kayaknya susah makanya agak larang. Pedes. Segini 17.000-an. Coba. Segar ban. Oh mau pedas bisa. Ini kita nggak terlalu pedas ya. Ini khas Sidoarjo guys. Kita coba ya. Oh gitu. Jadi pedas juga bisa. Nah. Tapian Indonesia. Palingan ya Mbak. Seafood ini. Seafood guys. Oke.
Santai nih apa ini? Itu kerangnya itu. Ini kerangnya guys. Nah, kita udah makan berapa kali nih? Udah makan 2 kali ya. Mantap. Ini guys. Kupang khas Sidoarjo. Enak gak? Mantap. Jadi dia seafood cuma halus banget dong. Nih dari Sidoarjo Selatan. Jadi seafood cuma halus banget ya. Habis mas. Kupang. Kupang lontong Sidoarjo. Antri ya. Antri guys.